Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bapak minta tolong untuk Ananda Inka, silahkan pimpin doa. Mari marilah sebelum memulai kegiatan pada pagi ini, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Bapak minta tolong untuk speakernya tolong di-mute-kan semuanya. Silahkan nanti absen pada classroomnya masing-masing. Daftar hadir Ananda sekalian sudah Bapak kirim ke grupnya masing-masing. Baik. Di musim COVID-19 ini, Bapak tidak henti-hentinya mengingatkan selalu protokol kesehatan. Ada yang masih ingat? COVID-19 kepanjangannya dari apa? Coba ponnya boleh dibuka semua dulu. Mic-nya itu. Ada yang tahu tentang COVID kepanjangannya apa? COVID-19? C? C-nya ada yang tahu? Cuci tangan. Ya, diingat-ingat ya. Yang pertama adalah cuci tangan. Yang kedua, O. Olahraga. Olahraga. Ya, benar. V. Vitamin. Aktivitas. I. Ikhtiar. Ikhtiar. D. Doa. Doa. Nah, itu ya tadi cuci tangan, olahraga, vitamin, ikhtiar, dan berdoa. Lalu yang 19-nya apa? Ada yang ingat nggak? 19-nya Rakaat. jumlah rakaat sholat sehari semalam. Ya. Dan ditutup dengan sholat tahajud. Baik, sebelum kita memulai atau melanjutkan materi aktivitas kebugaran jasmani, sub materi daya tahan tubuh, ada yang mau bertanya? Aku, Pak. Oh ya, silakan Ananda Inka. Pak, maaf kemarin saya tidak dapat ikut materi Bapak sebelumnya karena sakit. Ya, kalau boleh tahu, sakit apa kemarin? Sakit pusing, Pak. Ya, sakit pusing. Baik. Ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawab kegiatan apa sih kemarin kita? Pak. Ya, silakan. Ananda Fatima. Menurut Det Diknas tahun 2000 halaman 53, kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Benar nggak, Pak? Ya, benar. Artinya kekuatan, bertahan, daya otot, kecepatan, kelenturan, kelincahan, keseimbangan, dan ketepatan. Ya. Itu kemarin Ananda Inka kita kemarin membahas tentang konsep kebugaran jasmani dan komponen-komponen di dalamnya. Gimana nanti kalau misalnya Ananda Inka ingin melihat materi kemarin bisa dilihat dari classroomnya ya. Iya, Pak. Baik, sekarang kita akan melihat video atau penjelasan dari daya tahan. Bentar ya, Bapak akan tampilkan di sini.
minta tolong mic-nya semuanya dimatikan dulu semuanya. Dimutkan semuanya mic-nya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang ini sebelum kita kegiatan tadi Bapak sudah kirim ke classroomnya masing-masing atau Telegram berupa kegiatan pembelajaran sebelum belajar sholat duha minimal 4 rakaat, terus membaca surat Al-Fatihah ya. Baik, tujuan pembelajaran, kalau kemarin kita sudah mengidentifikasi konsep kebugaran jasmani, maka yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Lalu yang sekarang kita akan lakukan adalah mengidentifikasi latihan daya tahan. Dan yang keempat, mempraktekkan latihan sirkuit. Kita akan nonton videonya ya. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu kemampuan biomotorik yaitu daya tahan. Check this out. Secara umum, endurance atau daya tahan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama atau jumlah yang banyak tanpa merasa kelelahan yang sangat berarti. Endurance atau daya tahan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah daya tahan kardiovaskular, yang kedua ialah daya tahan otot atau muscular endurance. Pada part ini kita akan membahas tentang daya tahan kardiovaskular. Apa itu kardiovaskular? Bagaimana cara latihannya? Apa benefitnya? Serta bagaimana cara mengukurnya? Sistem kardiovaskular adalah gabungan dari sistem peredaran darah serta pernafasan. Mereka bekerja sama untuk membawa oksigen ke bagian-bagian tubuh yang digunakan sebagai pembakar energi. Latihan daya tahan kardiovaskular mempunyai ciri-ciri latihan yaitu waktu latihannya yang lama, jumlah gerakan dalam satu kali latihan yang banyak, serta jarak latihan yang jauh. Contoh latihan bisa berupa lari jarak jauh, bersepeda jarak jauh, senam aerobik, dan juga masih banyak lagi. Ketika seorang bekerja, pasti ia akan mendapatkan sebuah hasil. Begitu juga dengan latihan daya tahan kardiovaskular. Jika seseorang melakukannya, pasti akan ada hasil atau manfaat yang didapat. Berikut manfaat atau hasil yang akan didapat jika kita melakukan latihan daya tahan kardiovaskular. Yang pertama, meningkatkan kapasitas paru-paru sehingga semakin banyak oksigen yang dapat diambil untuk digunakan sebagai bahan bakar energi. Latihan daya tahan kardiovaskular menguatkan otot jantung sehingga jantung dapat memompa darah lebih banyak dalam setiap denyutannya yang menyebabkan kerja jantung lebih ringan. Seiring dengan kerja jantung yang lebih ringan, dapat meningkatkan stamina seseorang dalam setiap melakukan aktivitasnya. Fungsi otak juga meningkat karena darah dan oksigen dapat tersalurkan maksimal ke otak efek dari pompa jantung yang kuat. Latihan daya tahan kardiovaskular dapat mengurangi resiko seseorang terkena penyakit degeneratif. Contohnya seperti jantung koroner, stroke, diabetes, serta yang lainnya. Jika diimbangi dengan nutrisi yang baik, latihan daya tahan kardiovaskular akan dapat membantu mengurangi lemak serta membantu penurunan berat badan seseorang. Latihan daya tahan kardiovaskular dapat membuat seseorang tertidur lebih cepat serta mendapatkan kualitas tidur yang lebih maksimal. Oke, setelah kita tahu manfaat latihan daya tahan kardiovaskular, penting kita tahu bagaimana cara mengukur kualitas daya tahan seseorang. Itu tadi tes-tes yang dapat digunakan untuk mengukur daya tahan seseorang.
Oke, itu tadi pembahasan tentang daya tahan kardiovaskular. Next video kita akan membahas tentang daya tahan otot atau muscular endurance. Sampai sini dulu, thanks for watching. Tetap semangat, stay healthy and always happy. See ya. Baik. Tadi sudah menyimak kan tentang pembahasan daya tahan. Setelah menyimak, Ananda sekalian silahkan perhatikan pembahasan dari Pak Torik berikut ini. Pada pelajaran ini, materi yang dibahas meliputi latihan daya tahan, latihan kekuatan, latihan kelentukan, serta latihan kecepatan dan kelincahan. Latihan aktivitas kebugaran jasmani ini untuk mencapai berat badan ideal. Aktivitas kebugaran jasmani harus dilakukan secara berkelanjutan dengan latihan aktivitas kebugaran jasmani. Peserta didik dapat menjaga kebugaran jasmani. Tubuh bugar harus dijaga dan disyukuri sebagai karunia Tuhan yang Maha Pemurah. Bapak minta tolong, Ananda Fatimah masih ada nggak? Ya, silakan Ananda Fatimah. Kelihatan nggak ini pembahasannya? Kelihatan. Ya, coba dibacakan. Daya tahan tubuh adalah kemampuan kondisi tubuh untuk beraktivitas dalam waktu lama tanpa disertai kelelahan selama menyelesaikan aktivitas tersebut. Anak yang memiliki daya tahan tubuh baik tidak mudah merasa cepat lelah. Untuk memiliki daya tahan tubuh yang baik, kamu dapat berlatih dengan disiplin dan tanggung jawab. Iya, seperti itu ya. Nah, ini penjelasan Bapak adalah latihan daya tahan dilakukan dengan beberapa cara, misalnya lari jelajah sekolah. Lari jelajah sekolah dilakukan dengan lari santai mengelilingi lapangan sekolah atau area sekolah, bertujuan melatih daya tahan tubuh. Bisa juga dengan Ananda sekalian jalan dari rumah ke sekolahan. Ya, semoga saja virus COVID-19 ini segera selesai sehingga kalian bisa berangkat sekolah lagi ya. Selanjutnya, latihan sirkuit. Ananda Inka coba bacakan sampai dengan sini ya. Sampai dengan bawah. Silakan Ananda Inka. Ananda Inka? Oh. Ya sudah, kalau gitu hilang ya. Latihan sirkuit atau sirkuit training adalah latihan melakukan beberapa gerakan. Misalnya lari, jalan, dan lompat atau loncat ya. Nah, ini gerakannya seperti ini. Ini gerakan sempurna. Ya, badannya sikap sempurna. Yang kedua, ketika mau buka, tangannya dia bawa ke atas. Yang kedua adalah lari bolak-balik. Dilakukan pada lintasan lurus sejauh 5 meter. Yang ketiga, squat thrust. Gerakan squat thrust diawali dengan posisi berdiri tegap. Lakukan posisi jongkok. Nah, ini jongkok, posisi jongkok. Terus memegang lantai. Kedua, harus menjulurkan. Nah, ini tarik ke belakang. Terus posisinya push up, jongkok lagi, terus loncat. Baik, latihan sirkuit ini dapat dilakukan di rumah masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut ya.
Nah, ketentuan-ketentuan ini bisa kalian lihat lagi nanti ketika kalian Ananda sekalian bisa buka classroomnya, bisa dibuka, dilihat. Di situ ada handoutnya yang Bapak kirim ke masing-masing. Nah, ini adalah posisi latihan sirkuitnya. Pos 1, jumping jack atau lompat bintang. Yang kedua, lari bolak-balik. Yang ketiga, squat thrust. Baru finish. Untuk penilaiannya sebagai berikut. Penilaian berupa pengetahuan, Bapak sudah kirim juga soalnya. Ada 5 pertanyaan di sana secara esai. Bisa kalian jawab. Dan ini adalah aspek keterampilannya. Dari ini nanti kalian bisa praktekkan tentang yang Bapak kirim tadi. Oke, itu saja pembahasan dari Bapak. Bagaimana dengan penjelasan Pak Torik? Apakah sudah jelas? Pak. Jadi, kegiatan praktek untuk hari ini latihan sirkuit yang isinya squat thrust, Ya. lompat bintang, lari bolak-balik 5 meter. Pak, lompat bintang itu Ya. Lompat bintang itu bisa Bapak praktekkan ya, seperti ini. Silahkan dilihat ya. Nah, posisi sikap sempurna seperti ini. Ya. Ketika 1, 2, 1, 2. Ya, bisa jelas ya? Ya. Nah, itu tadi penjelasan Bapak. Gimana? Ananda Karnata sudah jelas? sudah, Pak. Ya. Baik. Selanjutnya Bapak minta untuk Ananda Nora untuk menyimpulkan dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kebugaran jasmani pengertian suatu aktivitas selama waktu yang lama harus mengalami tanpa mengalami kelelahan. Kebugaran jasmani itu memiliki beberapa komponen. Salah satunya adalah daya tahan. Salah satu daya tahannya adalah lari lapangan dengan dari rumah. Baik, terima kasih. Itu tadi kesimpulan dari salah satu teman kalian yang sudah menyimpulkan pembahasan dari pagi hari ini. Baik, untuk menutup pada sebelumnya ini sudah pada jelas kan? Sudah. Nah, setelah ini silahkan bisa diisi tadi sudah absen, sudah Bapak lihat semua nih kehadirannya sudah 75% dari siswa 20 siswa. Nah, nanti bisa dipraktekkan dengan tugas-tugasnya. Dan selanjutnya kita tutup kegiatan pada pagi hari ini. Silakan untuk Ananda Inka untuk pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih untuk semuanya Ananda sekalian. Selalu jaga kesehatan kalian. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.